terkait dengan pedoman dan juknis penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan di situ diatur semua kaitan tentang sarana, prasarana, penumpang, operator, pengelola terminal, dan lain sebagainya. Termasuk roda 2, roda 4, angkutan barang, angkutan pariwisata, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan leveling zona kewaspadaan masing-masing. Yang merah bagaimana, yang oranye bagaimana, yang biru bagaimana, kemudian yang hijau, yang kuning bagaimana, dan yang hijau bagaimana. Karena setiap kota kabupaten kan kondisi levelingnya berbeda-beda ya. Dan di situ diatur di sana berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, untuk kaitan dengan penumpang, memang katakanlah untuk terminal yang memang sudah diizinkan beroperasi, kemudian juga untuk angkutan umum yang diizinkan beroperasi. Sebelum ke persyaratan penumpang, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan asal tujuan dari angkutan umum. Kalau seandainya prinsip yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pedoman dan juknis, ketika dari wilayah kota yang berzona merah menuju zona hijau, maka yang digunakan adalah protokol ketentuan yang terburuk, yaitu dari zona merah. Dari zona kuning ke zona hijau, maka zona kuning yang dipakai. Dari zona hijau ke zona merah, maka zona merah yang dipakai. Jadi yang terburuk. Itu dulu yang harus dipahami oleh para penumpang. Dan untuk penumpang sendiri, persyaratan-persyaratannya ya, yang perlu dilakukan adalah bahwa yang pertama pastikan harus dalam keadaan sehat. Jadi pastikan Kang Irfan harus dalam keadaan sehat. Beberapa operator juga disarankan untuk mengecek, memastikan ini melalui adanya surat sehat begitu ya, kurang lebih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam keadaan tidak sehat jangan melakukan perjalanan. Yang ketiga, menerapkan, mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kita ketahui ya. 3 hal utama plus dari mulai masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan menjaga jarak fisik atau physical distancing selama perjalanan. Jadi itu untuk penumpang, Mas. Oke, jadi itu persyaratan terutama juga terkait penumpang yang akan berpergian. Tapi yang paling ditekankan tadi adalah terkait zona masing-masing kabupaten kota. Ini sekali lagi protokol keamanan kesehatan adalah yang dipilih yang paling zonanya juga yang paling yang lebih buruk. Lebih buruk ya Pak lebih buruk Heri ya. Baik. Nah, lantas juga bagaimana terkait pembatasan terutama jumlah penumpang di masing-masing armada ini, Pak Heri? Nah, untuk jumlah penumpang sama, jadi ada pembatasan berdasarkan zona-zonanya. Tapi pada umumnya itu 70%. Nah, 70% ini untuk fase 1 dan fase 2. Jadi di dalam aturan pergerakan orang dan manusia dan orang, kendaraan dan barang yang diatur oleh Kementerian Perhubungan itu ada 3 fase dalam adaptasi kebiasaan baru kita ini. Fase yang pertama dari tanggal 9 Juni sampai tanggal 31 Juni. Berarti saat ini kita ada di fase 1. Ya, di situ dibagi berdasarkan kesiapannya dan juga di situ akan ada perbedaan-perbedaannya berkaitan dengan angkutan umum, angkutan pribadi, perseorangan dan lain sebagainya. Fase 2 itu nanti tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Fase ketiga yang terakhir adalah tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Untuk fase 1 dan fase 2 itu 70% maksimal kapasitas. Begitu. Kecuali untuk taksi ya, taksi ASK dan juga mobil pribadi itu masih 50%. Tetapi kalau untuk angkutan umum itu 70% maksimal. Nah, untuk fase ketiga nanti baru dinaikkan lagi ke 85%, begitu. Jadi ada pembatasan maksimal penumpang tadi untuk angkutan umum. Saya kira itu, Kang Irfan. Oke, baik. Lantas terkait juga protokol keamanan kesehatan yang diterapkan di masing-masing terutama terminal ini. Nah, seperti apa? Apakah juga memang ada pendataan khusus Pak yang diwajibkan, misalnya setiap penumpang ini diwajibkan betul-betul datanya juga dimiliki terkait kekhawatiran perpindahan
COVID-19 ini antar kabupaten kota misalnya, seperti itu Pak Heri? Ya, jadi pendata. Jadi begini Mas, pendekatan untuk menangani COVID-19 ini kan tidak hanya kaitan dari sisi transportasi ya. Nah, di sana juga di setiap gugus tugas provinsi maupun gugus tugas kota kabupaten kan ada divisi-divisi yang berkaitan dengan pelacakan begitu ya. Kemudian divisi-divisi yang berkaitan dengan pendataan dan lain sebagainya. Nah, di sanalah setiap kota kabupaten akan bergerak untuk yang simpul transportasi memang ada kaitan irisan tugasnya dengan perhubungan, tetapi untuk pelacakan itu juga kaitannya dengan divisi yang ada di gugus tugas masing-masing. Dan kami di perhubungan di setiap simpul transportasi tentu melakukan pendataan, terutama apabila ternyata ada indikasi-indikasi tadi ya, penumpang yang terindikasi, kru yang terindikasi, pasti itu akan didata. Tetapi karena sekarang kita juga sudah memasuki periode adaptasi kebiasaan baru begitu ya, menuju normal baru, mudah-mudahan juga tuntas dengan cepat. Pendataan secara satu persatu memang kelihatannya ini akan menjadi opsi terakhir lah begitu ya. Tetapi kalau untuk indikasi-indikasi yang simptomatiknya kelihatan, maka itu pasti didata. Yang namanya surat edaran nomor 11 tahun 2020 ini kan pedoman dan petunjuk teknis. Dalam pelaksanaan operasionalnya tentu provinsi dan kota kabupaten masing-masing memiliki aturan-aturan yang juga dikeluarkan sebagai pedoman aturan operasionalnya. Dan kalau untuk DKI Jakarta mengeluarkan persyaratan-persyaratan seperti SIKM tadi, dan saya lupa ya periode SIKM-nya apakah sekarang masih berlaku atau tidak. Kalaupun masih berlaku, maka memang mau tidak mau harus dipatuhi, karena bagaimanapun juga kan itu untuk melindungi kita semua. Dan tadi prinsipnya yang terburuk yang dipakai, kalau di DKI wilayahnya adalah wilayah masih banyak merah, kemudian masih banyak oranye, ya maka dan kemudian mereka masih menerapkan adanya SIKM, maka itu harus dipenuhi begitu. Kurang lebih demikian Mas. Dan kalau DKI kan ini perlu dipahami oleh kita bersama bahwa DKI ini provinsi kota. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur, kemudian juga surat yang dikeluarkan oleh dinas-dinasnya atau termasuk dinas perhubungannya, itu langsung bisa operasional ke masyarakat DKI Jakarta. Tapi kalau di provinsi yang lain termasuk di Jawa Barat itu agak berbeda. Operasionalitas dari kebijakan itu wewenang terakhir itu ada di kota kabupaten. Meskipun ada beberapa yang disepakati untuk dikeluarkan oleh provinsi, tapi itu harus berdasarkan kesepakatan dan juga keputusan bersama dari kota kabupaten begitu. Di dalam periode kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini atau new habit atau new normal atau apapun istilahnya, pendekatan untuk melakukan pensortiran itu tidak dilakukan lagi di titik-titik checkpoint atau titik-titik penyekatan atau titik-titik masuk kota provinsi atau kota kabupaten, tapi dilakukan berdasarkan pendekatan di prasarana dan sarananya, di simpul transportasinya, jadi di terminal, kemudian juga di pul-pul bisnya begitu ya, kemudian juga di armadanya begitu, di stasiunnya kalau itu kereta api, di pelabuhannya dan lain sebagainya. Jadi pendekatannya tidak disekat ketika para pelaku perjalanan ini melakukan perjalanan, akan tetapi dilakukan di titik-titik tadi yang saya sampaikan. Jadi agak berbeda pendekatannya pada periode sekarang di AKB ini. Saya kira demikian, Kang.